私は安全なところから応援していますから。あら、手伝ってはくれないのね。手伝って私に何か得がありますか？ Hai semua, selamat datang lagi di channel Kutub Anime, yang dimana kita akan membahas teropini dan review dari suatu manga, anime, dan sejenisnya. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu tentang hal yang mungkin kalian gak sadari di anime Majo no Tabi-Tabi. Sebelum gue masuk ke videonya, jangan lupa buat subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, biar wawasan mereka bertambah luas tentang dunia peranimean. Join Discord Toricon, link ada di deskripsi. Anime ini adalah anime ringan biasa kelihatannya. Kalau kalian gak nyadar, anime ini emang hanya kelihatan seperti anime ringan pada umumnya. Tapi jika kalian menonton dengan secara lebih teliti lagi, ini tuh sebenarnya ceritanya dark banget. Gimana enggak? Mari kita bahas pelan-pelan dari kasus Taman Bunga. Eliania adalah nama main karakter dari anime ini. Di sini dia ngelewatin sebuah taman bunga dan dia disuruh oleh seseorang buat nganter suatu buket bunga dan harus diberikan kepada orang yang bilang kalau bunga itu terlihat cantik. Kemudian saat Eliania udah mulai masuk ke dalam sebuah kota, dia ditahan oleh seorang penjaga. Dia mengatakan bahwa bunga itu dilarang masuk ke dalam kota tersebut karena bunga tersebut dapat membuat orang yang non penyihir bisa menjadi gila. Kemudian si penjaga itu gak sengaja ngebakar tuh bunga, dan akhirnya asap dari bunga tersebut nyebar di kota itu, yang dimana asap itu akhirnya membuat semua penduduk yang ada di kota itu menjadi gila dan berakhir menjadi nutrisi dari taman bunga tempat bunga itu berasal. Dan parahnya, si Eliania ini tidak mengatasi masalah tersebut dan melanjutkan pengembaraannya. Kasus kedua tentang budak dari seorang kepala desa. Di kasus ini dia ketemu sama anak kepala desa yang lagi ngumpulin kebahagiaan orang-orang buat ditunjukkan kepada budak yang tinggal di rumahnya. Dia mengumpulkan semua kebahagiaan itu karena budak tersebut selalu terlihat murung. Elaina berkata bahwa hal tersebut mengingatkannya oleh buku yang pernah dia baca tentang seorang suami yang istrinya selalu sakit-sakitan. Si suami berkelana buat mencari pemandangan yang indah buat ditunjukkan kepada istrinya. Kemudian si anak dari kepala desa itu bertanya bagaimana akhir dari cerita itu. Elaina menjawab bahwa dia lupa bagaimana akhir dari cerita itu. Singkat cerita, si Elaina ini bertemu dengan budak tersebut karena anak kepala desa yang mengajak Elaina untuk ke rumahnya. Budak itu memang terlihat sangat murung. Perlakuan dari kepala desa ke dia juga agak terlalu baik. Setelah makan, anak kepala desa menunjukkan semua kebahagiaan orang-orang yang sudah dia kumpulkan kepada budak tersebut. Dan kemudian budak tersebut menangis. Setelah kejadian itu, si anak kepala desa dan budak tersebut mengantar kepergian Elaina yang akan memulai pengembaraannya lagi. Saat dia baru saja pergi, Elaina mengingat akhir dari cerita di buku yang pernah dia baca, yaitu si suami akhirnya memperlihatkan semua pemandangan yang sudah dia kumpulkan kepada istrinya. Tetapi itu tidak membuat istrinya senang, melainkan merasa tertekan dan berakhir bunuh diri. Dan sekali lagi, Elaina yang sudah mengingat akhir dari cerita itu tidak mau memberitahukan ke anak kepala desa tentang hal tersebut. Kasus ketiga tentang seorang putri. Di sini dia pergi ke suatu tempat yang sudah tidak berpenghuni. Tapi di dalam kastil ada seorang putri yang terkena insomnia. Dia tidak mengingat apa yang terjadi kepada tempat tersebut dan kenapa hanya dia sendiri yang selamat. Ternyata sebelum dia terkena insomnia, putri tersebut sudah membuat catatan kecil tentang hal yang terjadi di tempat tersebut. Di situ dikatakan monster yang selalu menyerang di malam hari akan berhenti memusnahkan negeri tersebut jika putri tersebut sudah mati. Dan jika dia kabur, monster itu akan tetap mengikutinya. Dan salah satu tempat teraman adalah kastil kediamannya. Ternyata sebelum ratu ini terkena insomnia, ratu ini adalah seorang penyihir yang sangat ahli. Dia bisa saja mengalahkan monster itu dan dia bertanya kepada Elaina apakah dia mau membantunya untuk melawan monster tersebut. Dan Elaina menjawab, apakah ada untungnya aku membantumu? Singkat cerita, si putri ini berhasil mengalahkan iblis tersebut seorang diri. Dan akhirnya dia mengingat semuanya, bahwa monster tersebut adalah ayahnya yang dia kutuk menjadi iblis karena ayahnya yang membunuh calon suaminya hanya karena beda kasta. Setelah kejadian itu, Wega tahu kenapa si putri ini malah jadi gila dan ngomong-ngomong sendiri. Mungkin dia menyangka bahwa suami dan anaknya yang telah digugurkan itu masih hidup. Elaina yang sedang melihat kejadian itu malah pergi dan bersifat bodoh amat dengan putri tersebut dan melanjutkan pengembaraannya lagi. Mau dilihat bagaimanapun, ini tuh sebenarnya udah dark banget. Mulai dari orang-orang yang jadi nutrisi dari suatu taman bunga, seorang budak yang bakal bunuh diri, dan putri yang jadi gila karena suaminya yang dieksekusi di depan matanya, dan anaknya yang digugurkan. Anime ini tidak kelihatan dark karena visualnya yang dibuat seperti anime slice of life pada umumnya. Feeling dari anime ini terasa santai dengan bumbu-bumbu sedikit action dan gak ada pressure sama sekali. Coba kalau visual dari anime ini dibuat seperti Happy Sugar Life, Aka Mega Kill, Re:Zero, dan sebagainya,
ini anime pasti bakal kerasa banget darknya. Dan pressure dari anime itu bakal kerasa banget. Tapi gue salut sama orang yang mau buat story dari anime ini. Dia bisa ngebuat satu cerita yang kelihatan seperti cerita ringan pada umumnya, tapi terselubung hal-hal yang dark dan banyak orang yang gak ada sadar tentang hal itu. Dan juga meskipun gue gak suka sama sifat Elaina ini, at least plot dari anime ini masih bagus dan masih bisa ngebuat gue penasaran sama kelanjutan dari animenya. Jadi setelah mengetahui fakta tersebut, apakah Elaina masih bakal menjadi waifu kalian? Komen di bawah. Oke, mungkin cukup segitu aja dulu untuk video kali ini. Follow Instagramku, @Facebookku, like juga official fanpage dari channel ini. Dan juga join Discord server channel ini, link ada di deskripsi. So, gue Duta dari Telel Kutub Anime. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.